Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia padamu hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan. Aku akan mencoba menarik energinya dan kalian boleh sebutkan namanya di dalam hati ya. Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 3 Agustus 2023? Rekonsiliasi. Love yourself first. Unquieted love. Calling in your soulmate. Very soon. I hid behind material things. Just being near you is intoxicating. I hope that you can forgive me one day. I feel you even though we are apart. I knew exactly what I was doing. I will wait for a sign from you. Two of Pentacles, Five of Cups, Reverse, Page of Wands, the Hierophant, Queen of Cups, Reverse. Oke, hari ini keinginan dia untuk rekonsiliasi ada ya. Masih ada ingin balikan ke kamu ya. Masih ada perasaan ingin kembali sama kamu. Ya mungkin ini mantanmu ya. Dan ketika dia melihat kayaknya kok kamu itu udah nggak memandang dia lagi, tidak melihat dia lagi. Jadi dia merasa kayak kok kamu udah cuek ya, udah cuek dari aku. Kemudian kayaknya kamu ini udah move on, udah bisa move on dari aku. Jadi dia merasa bahwa perasaan dia ke kamu hari ini tuh kayak apa cuman aku yang memiliki perasaan ini untuk kamu kayak gitu ya. Dan hari ini ya karena dia belum bisa bertindak apapun ya bahkan untuk datang ke kamu, aku lihat di sini dia mencoba hari ini ya udah eh, menikmati kehidupan dia sendiri terlebih dahulu ya. eh Membahagiakan diri dia sendiri terlebih dahulu, melakukan apa yang dia bisa ya hari ini yang untuk kebaikan dia gitu ya dan untuk masa depan dia. Intinya hari ini dia lagi fokus sama diri dia sendiri.
Tapi sebenarnya di dalam hati, ya dia tuh selalu memanggil-manggil, pasangan jiwanya ya. Ya itu aku rasa kamu ya, calling, in your soulmate ya. Dia di sini selalu menyebut-nyebut namamu di dalam doa, di dalam hatinya, afirmasi dan manifestasi kamu akan datang kembali ke dia, kamu bisa menerima lagi dia, uh, kalian bisa menjalin hubungan kembali. Intinya dia di sini memanifestasi dan mengafirmasi bahwa kalian bisa bersama kembali. Dan aku lihat memang ada keinginan ya segera dia akan untuk datang ke kamu rekonsiliasi. Segeranya itu kapan? Ya di dalam tarot tidak ada waktu yang pasti ya. Intinya ini ya segera, tunggu aja. Karena energi setiap orang kan beda-beda ya. Kalau misalkan dia udah mantap, udah yakin, ya mungkin dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan dia memang masih butuh untuk healing, untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya mungkin perlu beberapa minggu atau beberapa bulan, ya bahkan bisa tahunan. Oke, okay? Dan I hide behind material things ya. Dia menyembunyikan hmm, harta yang dia miliki dari kamu ya. Dia menyembunyikan dari kamu uh, sesuatu yang berhubungan dengan material, finansial yang dia miliki. Entah dia selama ini memamerkan kekayaan dia kepada kamu, tapi sebenarnya dia tidak punya itu gitu ya intinya. Banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu, yang dia sembunyikan dari kamu, terutama yang berhubungan dengan finansial atau material. Just being near you is intoxicating ya. Dia merasa bahwa berada di dekat kamu itu udah ngebuat dia itu kayak apa ya, ketagihan ya, memabukkan kayak gitu ya, memabukkan banget. Kamu itu kayak ya membuat dia tuh terlena kayak gitu ya. Berbunga-bunga, ngefly lah ya, seperti itu ya, intinya bahagia ya. Ada di dekat kamu itu sebenarnya dia merasa sangat-sangat bahagia. Atau mungkin paling tidak kalau misalkan kalian di sini LDR jauhan ya, kalian bisa uh, chatan atau teleponan, intinya kalian masih terhubung ya, itu aja udah membuat dia bahagia banget gitu. Kamu itu spesial banget, bisa ngebuat dia secinta itu, sebahagia itu, sebucin itu gitu ya. Walaupun nampaknya tidak dia tunjukkan bahwa dia mencintaimu atau sebucin itu gitu, tapi sebenarnya di dalam hati dia yang paling dalam, dia itu sangat-sangat uh, bahagia banget gitu ya, ada di dekat kamu ataupun bisa terkoneksi dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu. I hope that you can forgive me one day ya. Dia berharap dia berharap kamu bisa suatu saat nanti memaafkan dia ya. Entah kapan itu, tapi itu masih dalam suatu harapan, salah satu harapan dia terhadap kamu, mau memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu, bisa memaafkan apapun yang pernah terjadi, rasa sakit yang pernah dia taruh padamu, yang pernah dia berikan kepadamu. Dia berharap itu suatu saat nanti bisa terhapuskan ya, bisa kamu maafkan. I feel you even though we are apart. uh, aku merasakan sesuatu, aku merasakan kamu gitu ya, aku merasakan kamu walaupun kita sudah berpisah gitu. Jadi uh, walaupun kalian di sini sudah terpisah oleh jarak ataupun secara fisik memang terpisah atau sudah tidak lagi memiliki hubungan ya, tapi dia tetap merasakan bahwa ada hadirmu di sisi dia gitu. Kamu itu selalu ada di kehidupan dia, kamu itu selalu ada di dekat dia, kamu itu selalu ada di pikiran dia, di bayang-bayangnya. Intinya kamu selalu hadir, selalu ada dan hadir di dalam mimpi dia, di mimpi, di kehidupan dia gitu. Intinya kamu punya tempat spesial lah ya di dalam kehidupan dia. I knew exactly what I was doing. Jadi dia tahu banget
apa yang dia lakukan selama ini sama kamu. Sedetail itu dia tahu banget ya. Jadi apapun drama yang dia pakai terhadap kamu, apapun pengkhianatan yang pernah dia lakukan ke kamu, apapun yang dia coba untuk manfaatkan dari kamu, dia tahu banget secara terperinci apa yang pernah dilakukan ke kamu. Kejahatan, kebaikan, pengkhianatan apapun itu, dia tahu banget ya. I will wait for you. I will wait for a sign from you. Jadi dia menunggu tanda dari kamu. Jadi karena dia kan pengen rekonsiliasi nih ya. Cuman kayaknya kamu tuh kayak udah pergi jauh dari kehidupan dia. Kayaknya kamu tuh udah nggak mau lagi nerima dia. Kayak kamu itu udah bisa move on dari dia. Tapi kalau misalkan nanti di suatu saat nanti atau suatu hari nanti kamu ternyata memberikan suatu sinyal dari dia, atau mungkin kalian di sini udah sama-sama saling blokir dan kamu mungkin di sini sudah bisa membuka blokiran kamu atau mungkin stalking dia atau apalah ya, intinya kamu sudah bisa membuka pintu hatimu untuk dia kembali. Aku rasa dia akan segera datang rekonsiliasi dengan kamu. Inilah perasaan dia ya hari ini terhadap kamu, dan untuk kamu menerima atau dianya itu hak kamu ya. Karena aku lihat di sini energinya sangat berat. Kamu kayak udah apa ya? Udah banyak yang tidak ingin menerima dia lagi, tapi di dalam hati yang paling dalam kalian juga masih mengharapkan dia untuk datang kayak gitu. Oke, kita akan baca konfirmasinya dari tarotnya ya. Ya, aku rasa kemarin ketika kalian masih memiliki suatu hubungan dengan dia ini ya, eh kamu itu sering diabaikan sama dia, bahkan kamu sering diselingkuhi oleh dia. Jadi dia lebih fokus pada pekerjaan sehingga kamu diabaikan, sehingga tidak ada waktu dari dia untuk kamu, tidak ada komunikasi yang intens, tidak ada apa ya, perhatian dari dia. Kemudian juga ternyata dia menghadirkan orang ketiga, pihak ketiga ya. Dan inilah mengapa yang membuat kalian itu berselisih, kalian itu bertengkar hingga sampai berpisah ya. Memang di antara kalian itu sulit untuk menjaga keseimbangan ya, terutama dari dia sih ya, sulit menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan hubungan kamu, bahkan di sini sampai-sampai dia berselingkuh kayak gitu. Ya, hmm, cukup, bukan cukup lagi, tapi sampai kamu ngerasa puas banget, tersakiti, dikhianati, dicampakkan, dibuang. Itu kayaknya bukan hanya sekali dua kali ya kamu diperlakukan olehnya seperti ini. Kamu berulang kali memberikan dia kesempatan dan dia juga berulang kali menyakiti kamu. Jadi aku rasa memang karena ini two of Pentacles reverse. Jadi aku lihat memang kekecewaan kamu udah terlalu berat sama dia ini ya. Ya itu tadi, kamu setiap memberikan dia kesempatan, perlakuannya akan sama. Kamu diabaikan oleh pekerjaannya gitu ya. Dia lebih memilih fokus pada pekerjaan, kemudian tidak ada komunikasi yang intens, tidak ada komunikasi yang baik antara kamu dan dia, tidak ada waktu ya dari dia untuk hubungan kalian. Dan di saat memang benar-benar gak ada komunikasi, hubungan kalian udah gak intens, hubungan kalian apa ya, kurang adanya waktu satu sama lain, justru malah dia menghadirkan orang ketiga atau pihak ketiga di sini. Jadi Two of Pentacles adalah kartu yang benar-benar membuat kalian hancur berantakan berulang kali, bukan hanya sekali ya. Ya minimal sekali lah ya. Kalau misalkan kamu apa namanya, baru gitu ya, baru mengenal dia. Dan Five of Cups ya, aku rasa di sini memang dia masih apa ya, ada juga penyesalan. Bahkan di sini kamu pun lebih menyesal gitu ya, karena
hubungan kalian berakhir dengan tidak baik-baik ya. Tapi aku lihat di sini dia itu orang yang nggak mau disalahkan ya. Jadi dia lebih baik daripada dia tahu dia salah kan di sini karena ada I know exactly what I was doing ya. Jadi dia tahu secara detail apa yang pernah terjadi di antara kalian itu dia tahu. Bahkan semua ini juga eh, banyak kesalahan dari dianya kayak gitu. Tapi aku lihat di sini karena Five of Cups ya, dia nggak mau berlarut-larut untuk eh, pada perasaan bersalah ataupun perasaan sendiri gitu ya. Jadi walaupun dia merasa bersalah ataupun merasa menyesal gitu ya karena hubungan ini hancur, tapi ada niatan dia untuk segera move ya, untuk segera pergi dari koneksi ini ya. Ada rasa itu bahkan dia ingin memiliki hubungan lagi dengan orang lain kayak gitu. Tapi karena ini juga masih melekat gitu ya perasaan atau tindakan dia. Nampaknya kan dia ini aku lihat memang bucin ya sama kamu karena di sini ada Five of Cups juga. Jadi sebenarnya emosi dalam di diri dia yang paling dalam itu dia masih cinta sama kamu, tapi karena amarah ya, amarah kemudian kekecewaan dari hubungan antara kamu dengan dia kemarin yang berpisah dengan tidak baik-baik, itu masih ada gitu ya emosi itu di dalam diri dia. Sehingganya dia nggak mau terganggu terus-menerus dengan perasaan itu, dia mencoba untuk mengalihkan dengan cara mencari orang baru di sana, tapi nyatanya karena emosi itu belum bisa pudar, belum bisa hilang dari diri dia, ya hubungan dia juga justru nggak sesuai dengan ekspektasi dia lagi, ya mungkin terjadi perselisihan, cekcok lagi, atau ya hambar gitu ya hubungannya. Dan Page of Wands ya, aku lihat dia di sini memang ingin tebar pesona lagi ya terhadap orang-orang baru, ya ingin promosi diri ya, ingin ya menunjukkan kemampuan-kemampuan dia yang dia punya sekarang kepada orang-orang baru. Bahkan di sini pun terhadap kamu juga mungkin dia di sini akan mencoba menarik perhatian kamu ya, mungkin uh, di sosial media dia akan lebih intens untuk menunjukkan aktivitas dia, pencapaian-pencapaian dia agar kamu di sini bisa tertarik uh, oleh dia lagi kayak gitu ya. Kamu bisa merespon dia lagi gitu. Karena di sini kan dia memang ada niatan untuk rekonsiliasi. Kemudian ada Page of Wands. Jadi dia juga masih bingung dengan keadaan dia. eh Harus bagaimana ya, dia nggak mau sendirian, dia di dalam hati masih ingin memiliki satu hubungan dengan kamu, tapi situasinya udah berantakan, dia pengen dengan yang baru, tapi masih ada kamu di hatinya, jadi jadi apa, ke kehidupan percintaan dia dengan orang baru pun berantakan seperti itu. Jadi dia mau dengan orang baru dan dengan kamu juga gitu. Ya masih ada energi, dia masih mau tebar pesona dengan orang-orang baru, dia juga masih mau mengharapkan perhatian dari kamu. Kayak gitu. Jadi intinya Page of One ini dia akan memulai untuk tebar pesona dengan siapapun yang punya potensial mau tertarik oleh dia gitu. Dan di Emperor ya aku lihat memang kalian ini orang yang mungkin sama-sama memiliki prinsip, sama-sama memiliki syarat dan ketentuan untuk mendapatkan atau memiliki pasangan ya. Jadi di sini dia ingin mendominasi hubungan, ya ingin mendominasi hubungan. Semua eh, apa? Semua yang terjadi di dalam hubungan kalian ya kemarin-kemarin ya dengan dia ini pengennya itu sesuai dengan apa yang dia mau ya. Tapi kamu di sini justru malah tidak mengikuti keinginan dia karena kamu di sini punya prinsip sendiri, kamu punya pemikiran sendiri tentang standarnya suatu hubungan
kayak gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau kita punya hubungan tuh, eee, ya kita juga harus punya, waktu ya, waktu untuk sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya dia mikirnya kayak gitu. Jadi ada waktunya kita harus berkomunikasi intens, ada waktunya kamu harus kasih aku, eee, waktu sendiri gitu ya. Tapi dia nggak menentukan kapan gitu ya. Misalnya sehari, komunikasi, sehari enggak. Nah, misalkan kayak gitu, kalau kayak gitu kan, kamu bisa paham gitu. Tapi ini sesuka hati dia gitu loh, ya sesuka hati dia, suka-suka dia, mau dia kapan maunya punya waktu, sendirian gitu ya, bisa seminggu, sebulan gitu, itu suka-suka dia. Dan kamu di sini kan jadinya bingung ya, ya orang maunya apa sih? Mau serius nggak sih sama kamu? Sedangkan prinsip kamu di sini adalah, ya kalau punya hubungan, kita punya suatu hubungan atau misalnya nantinya mau ke jenjang yang lebih serius, seharusnya komunikasi komunikasi itu harusnya intens gitu ya. Paling nggak setiap eee, paling tidak sehari itu sekali ada, komunikasi atau memberi kabar, atau ada sebuah cerita yang ingin disampaikan, atau ada sesuatu masalah yang ingin disampaikan. Kan itu lebih, apa ya, lebih saling menghargai dan itu bisa membuat kita lebih dekat. Kamu berpikir seperti itu. Tapi kalau dia malah berpikir kayak, yang penting kita udah punya, apa, hubungan ya, dan aku maunya ya begini, kamu harus hargai aku sebagai pemimpin, kayak gitu ya. Aku juga punya kehidupan aku sendiri, jadi aku punya, eee, masalah aku sendiri, ya kamu harus pahami aku. Nah, untuk memahaminya itu dia tidak memberikan waktu sampai kapan, kayak gitu loh. Jadi ya kita yang harus ngikutin dia, kalau dia nggak komunikasi ya kita juga jadinya nggak bisa nggak, berkomunikasi juga dia dengan dia, kayak gitu kan. Jadi di sini kamu makin kesel sama orang ini. Jadi, di satu sisi, dia pengekang, dia yang mendominasi hubungan, dan di satu sisi di sini kamu juga punya prinsip yang kuat, jadi sama-sama punya ego yang kuat, sama-sama nggak mau cari jalan dari titik tengah, jalan ya solusi dari masalah ini gitu ya. Kalian nggak bisa ngambil titik tengah ya, yang harus kalian lakukan itu harus seperti apa, tidak kalian lakukan gitu, karena di sini masih sama-sama ego, dia ego ya kamu juga ego. Jadi ya The Emperor nampak seperti kamu dan dia sama-sama ingin mendominasi hubungan ini, kayak gitu ya. Ingin memperlakukan hubungan ini sesuai dengan apa yang kalian mau gitu ya, bukan uh, menyesuaikan ya, menyesuaikan keinginan kalian berdua, tapi justru sama-sama ingin uh, menaruh ego atau menaruh keinginan kalian pada hubungan ini. uh, ya intinya keinginan dia harus terpenuhi di hubungan ini dan keinginan kamu harus terpenuhi juga oleh dia, kayak gitu. Jadi saling apa ya, menimpali bukan saling mengimbangi. Dan hari ini tuh ya ada Queen of Cup untuk dia. Ya aku rasa memang dia di sini belum percaya diri, belum yakin ya untuk bisa segera datang ke kamu ya untuk hari ini. Masih ada keinsecurean di diri dia, ya mungkin karena dia sering selingkuh, berulang kali menyakiti kamu di sini. Jadi aku lihat memang keinginan rekonsiliasi dia itu ada. Ya pengen banget segera dia pengen datang, tapi karena di sini masih ada Queen of Cups ya. Jadi masih ada keraguan dari dia, masih ada ketidakpercayaan diri dia ya untuk bisa mengambil langkah ya, untuk berani untuk bisa mengendalikan emosi, dan aku lihat di sini memang masih ada emosi dia yang belum bisa ia kontrol ya. Mungkin dia di sini juga karena aku lihat kan dia di sini tahu ya, tahu dengan detail apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini sama kamu. Tapi karena Five of Cups ini dia nggak mau mengakui kesalahan dia, ya mungkin dia justru malah menyalahkan kamu. Jadi situasinya tuh dia masih sakit hati lah intinya sama kamu ya. Untuk sederhananya tuh ya dia justru malah menyalahkan kamu, dia masih marah sama kamu, masih sakit hati sama kamu. Makanya di sini Queen of Cups, dia belum bisa mengontrol emosi dia, belum bisa eh mereda meredam emosi dia, kayak gitu ya.
Ya, jadi untuk saat ini tuh kalau untuk segera rekonsiliasi dengan kamu, ya mungkin tergantung energi orang-orang ya, kan energi orang itu beda-beda. Jadi ada mungkin yang sudah bisa mengontrol emosinya, ada yang mungkin belum. Tapi ini karena di sini Queen of Cups, ya 50-50 lah ya. Ada yang belum bisa mengontrol karena di sini juga eh, ada aku lihat hubungan yang mulai dia buat lagi ya, dia udah mulai buat lagi, tapi ada juga energi di Queen of Cups ini dia masih belum bisa mengontrol emosi dia ya, jadi belum bisa untuk datang ke kamu dengan cara apapun itu, entah itu komunikasi lagi ataupun secara fisik dia datang. Intinya ya 50-50, ada yang sebagian dari kalian sudah datang, ada yang sebagian dari kalian belum datang kayak gitu ya. Jadi kondisikan aja situasinya dengan kalian. Hanya saja ya ini, kalau misalkan dia ya memang dia mau berusaha, mau berjuang untuk mengontrol emosinya dan dia bisa tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam hubungan kalian dan dia bisa eh melakukannya kayak gitu ya, kayak kan kalian ini sebenarnya butuh komunikasi aja sih ya, komunikasi yang intens kayak gitu, kemudian saling menyesuaikan diri, eh, saling apa ya, memberikan waktu itu kan ya kebutuhan kalian dalam hubungan ini sebenarnya kalau mau sukses. Kalau misalkan dia paham tentang itu dan mau dia lakukan dan kamu juga mau melakukannya, aku rasa ada potensi ini hubungan akan apa namanya itu sukses ya, berkomitmen. Tapi kalau misalkan dia belum bisa paham itu, belum mengerti apa yang kebutuhan yang kalian butuhkan dalam hubungan ini ya, aku rasa ya ini akan terulang dan bahkan bahkan belum bisa tuh untuk rekonsiliasi kayak gitu ya. Jadi energinya memang kalau kamu menunggu dia ya itu cukup lama ya, cukup lambat untuk dia datang rekonsiliasi karena di sini dia masih ada rasa insecure ya, masih belum percaya diri ke kamu. Tapi ada juga sebagian yang mungkin sudah datang kayak gitu. Dan keputusannya ya ada di kamu ya. Aku tidak memaksakan segala sesuatunya. Kalau kamu yakin masih mau dengan dia, ya silakan. Tapi kalau kamu udah benar-benar sakit hati banget, kamu udah trauma banget, dan kamu yakin suatu saat nanti akan ada seseorang yang lebih baik untuk datang ke kamu, ya bicaralah baik-baik dengan dia, ya. Bicaralah baik-baik dengan dia ini. Eh, Bahkan kamu juga harus jujur apa yang kamu mau dari hubungan ini dan apa yang tidak kamu inginkan dari hubungan ini. Dan ya kalian mau lah ya satu sama lain berkontribusi dalam hubungan ini. Jangan hanya di satu pihak aja. Itu ya, harus ada effort bukan hanya dari dia tapi kamu juga mau sama-sama mengimbangi kalau memang mau hubungan ini sukses. Kalau kamu nggak mau lagi hubungan ini ya udah, tapi bicaralah dengan baik-baik agar dia tidak sakit hati, agar kamu tidak mendapatkan karma buruk. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan perasaan dia hari ini. Ada kemungkinan hari ini dia bisa datang ke kamu sebagian ya, ada juga yang sebagiannya belum. Jadi kalian tunggu aja eh apa namanya pergerakan dia ya. Tapi ya udah nggak usah dipantengin banget gitu ya, nggak usah dipikirin banget. Kamu tetap harus fokus pada kehidupanmu juga ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Dan energi yang paling kuat di sini ada Aries ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku. Eh maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.